أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Imam kita, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilangsungkan dengan thalabul ilmi. Sering saya katakan sholat berjamaah adalah hadiah terindah dan terbesar untuk orang tua kita yang telah wafat maupun yang masih hidup. Kenapa Bapak Ibu? Sering saya katakan, kalau kita sholat sendiri di rumah, itu syarat dan ketentuan berlaku. Hal ini tidak bosan-bosannya saya mengungkapkan. Karena apa? Ketika kita sholat sendiri di rumah, maka bacaan Fatihahnya wajib betul secara makhorijul huruf, secara tajwid. Apabila sholat sendiri bacaan Fatihahnya salah, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kitab fikih mengatakan tidak boleh mengganti satu makhraj pun dari ayat Al-Fatihah, dari surah Al-Fatihah. Dan apabila surah Al-Fatihahnya benar, terus dia sholat di rumah, itu pahalanya cuman atuk Bapak Ibu, cuman satu. Sedangkan orang tua kita punya kakek, nenek, mungkin punya orang tua dua yang sudah meninggal. Apabila pahalanya cuman satu, itulah satu-satunya pahala yang diperebutkan oleh penduduk alam barzah, yaitu orang tua kita. Maka ketika kita sholat berjamaah, bagaimanapun cara sholat kita, bagaimanapun bahasa kemampuan kita dalam membaca Al-Fatihah, maka sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan 27 pahala. Ketika 27 pahala kita punya,
terus orang tua kita dua sudah wafat, mertua kita dua sudah wafat, kakek nenek kita sudah wafat, maka masih ada sisa pahala. Karena apa? Yang dibutuhkan orang tua kita yang telah wafat adalah dari ibadah anak-anaknya. Itu makanya orang tua sangat rugi kalau punya anak tidak mengenyam pendidikan Islam dengan baik. Bacaan Al-Qur'annya tidak baik, bahasa Al-Fatihahnya tidak baik, maka sangat merugi. Sudah capek-capek dia hidup mengurusi anaknya dari kecil, ketika sudah besar dikuliahkan, bahkan mungkin menghabiskan banyak harta, dan ketika wafat dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena anak-anaknya tidak beres cara berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya tidak beres, jamaah pun tidak mau. Karena Bapak Ibu, ada sebuah riwayat yang sering saya katakan, ketika malaikat Jibril sedang mengontrol orang yang lagi sholat, ada salah satu jamaah imamnya khusyuk, bacaannya bagus, tapi jamaahnya tidak satu pun yang khusyuk dan tidak satu pun bacaannya yang benar. Malaikat Jibril lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, itu ada hambamu sholat berjamaah, imamnya bacaannya bagus, jamaah makmumnya bacaannya enggak bagus. Diterima apabila bacaan imamnya bagus. Lapor lagi ketika malaikat Jibril melihat ada sebuah jamaah, imamnya bacaannya enggak bagus, makmumnya pun bacaannya enggak ada yang bagus, tidak ada yang khusyuk sholatnya. Kemudian Allah bertanya, ya Jibril, apakah shofnya lurus? Apa kata Allah? Kalau shofnya lurus, sholat jamaahnya diterima. Itu untungnya kita sholat berjamaah 5 waktu. Bagaimanapun kesibukan kita, luangkanlah waktu untuk sholat berjamaah. Karena sholat inilah yang nanti akan menjadi penolong kita di padang mahsyar ketika kita semua mengalami hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, karena sebentar lagi hari raya kurban, saya akan menjelaskan masalah kurban. Kurban yang pertama dilaksanakan di muka bumi ini, yaitu kurban yang dilaksanakan oleh anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Itulah pertama kali dosa yang dilaksanakan oleh makhluk Allah di muka bumi. Pertama adalah dosa yang dilaksanakan oleh iblis, ya. Kenapa? Karena apa? Iblis tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam. Satu. Dosa kedua yang dilaksanakan makhluk di muka bumi ini adalah dosa Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Nabi Adam kena bujuk rayu iblis dan Nabi Adam husnudon kepada Allah. Apa husnudonnya? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suudzon dia apa? Dibilang sama iblis, hai Adam, kenapa engkau tidak diperkenankan mendekati pohon khuldi? Karena khuldi itu artinya kekal abadi, dan engkau tidak dibolehkan memakan buah khuldi. Karena apa? Karena Allah ingin engkau tidak di surga ini. Alhasil timbul rasa suudzon Adam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa si Allah begitu, aku tidak diperkenankan di surga selamanya. Adam sama Hawa kemudian makan buah khuldi tersebut, sehingga itulah dosa yang kedua dilaksanakan oleh makhluk di muka bumi ini. Yang ketiga adalah
dosanya Habil dan Qabil. Kenapa? Di dalam Al-Quran dinyatakan surah Al-Maidah ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani adama bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullaha minal muttaqin. Saya jelaskan, watslu, bacakanlah hai Muhammad, alaihim, terhadap kaum-kaummu. Di sini saya terangkan lagi kenapa Allah memakai redaksi Al-Quran memakai watslu. Yang semua watslu ini kalau kita mengaji pakai terjemahan Kemenak, bacaannya adalah watslu, bacalah. Padahal bukan itu artinya, tala yatsli tilawatan. Saya terangkan, kalau qoro'a itu membaca sesuatu yang sudah tertulis, kita pegang kitab terus kita baca, itu namanya membaca. Ya, seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah hai Muhammad. Apa yang suruh baca? Yang suruh baca adalah sesuatu yang terlihat saja. Kalau bahasanya pakai utslu, tala yatli tilawatan, memakai tilawah, maka ada 3 makna di dalamnya. Makanya itu kalau kita belajar ilmu balaghah, satu kalimah ada banyak makna yang namanya ijaz. Utslu, kita suruh membaca. Yang kedua, kita suruh mentadabburinya. Ya, yang ketiga, kita suruh melaksanakan apa-apa yang terkandung dalam catatan ini, dalam Al-Quran ini. Itu makanya Rasulullah memakai bahasa watslu. Ya, watslu, bacakanlah hai Muhammad, alaihim, terhadap mereka kaum-kaummu. Apa yang harus dibacakan? Naba abnai Adama, yaitu cerita dari kedua anaknya Nabi Adam, bil haqqi, secara benar. Untuk apa? Untuk tadabbur, untuk tamfil kita ketika kita berjalan di muka bumi ini. Idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima, ketika keduanya Habil dan Qabil mengadakan, melaksanakan kurban, maka hanya salah satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terangkan lagi, kurban, apa maknanya kurban? Korban itu dari akar kata dari fi'il madhi qoroba, yang maknanya mendekatkan diri, dekat. Qoroba itu dekat. Tapi kalau udah ditambahi alif dengan nun menjadi kurban. Kalau di ilmu sorob, fa'ala menjadi fa'lana, Ramadan menjadi Ramadona. Ditambahi alif nun, apa maknanya? Ketika sudah ditambahi alif dengan nun sebuah kalimah, maka di situ ada anjuran mendekatnya kita kepada Allah, harus ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita pengen dekat dengan seorang gadis, pengen dekat. Kalau kau pengen dekat, kau harus berkorban apa? Ajaklah dia makan, atau mengkhidbah, berilah dia cincin sebagai tunangan. Itu namanya korban. Ada yang kita kurbankan untuk dia, agar apa? Biar kita semakin dekat dengan dia, dia juga semakin dekat dengan kita.
begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian semua ingin dekat kepada Allah, harus ada yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah tidak butuh dengan pemberian kita. Paham ya? Yaitu kurban kita menyembelih kambing. Itulah bukti bahwa kita punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ini kita berkurban agar kita sempurna dalam memanfaatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pengen menikah, ya. Tentu kalau orang menikah pengen bersenang-senang dengan istrinya. Kalau maharnya itu belum kita berikan, kalau kita belum ada berkorban untuk dia, maka haram hukumnya kita menikmati istri kita tersebut. Ya, haram hukumnya. Tapi ketika kurban telah diserahkan kepada seorang calon istri kita, maka disitulah menjadi halal. Setelah kasih maharnya, baru menikah. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bimahril madkur, dengan mas kawin yang tadi sudah disebutkan halal, maka halallah kita menikmati istri kita. Begitu juga kalau kita pengen lebih banyak menikmati anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkurbanlah, ya. Bahkan di dalam kitabnya fikih Imam Hanafi, ketika kita tidak berkurban, maka kita dilarang menikmati semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Imam Maliki, Imam Hambali menghukumi kurban hukumnya wajib. Imam Syafi'i menghukumi kurban yaitu sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Tapi Imam Syafi'i menentukan dari hadis mangkana lahu sa'atan falam yudhi fala taqrabanna musallana. Kata Rasulullah, barang siapa yang punya keluasan rezeki dan tidak melaksanakan korban, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Dari hadis ini Imam Syafi'i menentukan siapakah orang yang ditentukan lahu sa'atan, mempunyai harta yang luas. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, kata Imam Syafi'i, Fathul Mu'in itu bukan karangan Imam Syafi'i, tapi karangan dari Syafi'iyah, dari kalangan mazhab Syafi'i. Diterangkan, apabila hasil usaha kerja kita setiap harinya ada sisa 20% setelah diambil untuk maisah anak istri setiap hari, ya, sudah iuran anak sekolah tertutupi, kontrak rumah atau kredit rumah tertutupi, maka masih punya sisa 20%, maka kita sudah mendapatkan hukum sunnah muakkad melaksanakan kurban. Contoh, bapak-bapak punya gaji setiap hari 100.000, ya. Terus untuk kebutuhan rumah tangga semua sudah terpenuhi, masih ada sisa tabungan 20.000. Itulah orang yang punya kelebihan seperti ini, dia sudah diwajibkan atau disunah muakkadkan untuk berkorban. Ketika orang yang punya sisa 20% dari penghasilannya, dia tidak mau berkorban, maka Rasulullah mengancam dengan dua pilihan, engkau mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Berat Bapak Ibu. Ya, itu makanya saya semenjak saya bisa kerja sendiri, mulai bisa kerja, itu orang tua saya dulu mengatakan, kalau engkau pengen menjadi orang kaya, bermentallah seperti orang kaya. Apa mentalnya orang kaya?
orang kaya itu suka memberi karena dia ada duitnya. Sama, kalau bapak ibu semua pengen ekonominya naik meningkat di muka bumi ini, berkorbanlah. Insya Allah ekonomi kita akan meningkat. Dan saya mewajibkan kepada diri saya untuk berkorban, bukan untuk orang lain ya, karena untuk orang lain Imam Syafi'i ngasih hukum sunnah muakkad. Saya mewajibkan untuk diri saya korban. Alhamdulillah Bapak Ibu, tidak lama kemudian perusahaan terbentuk. Dan saya nggak perlu buat proposal kemana-mana. Insya Allah, Alhamdulillah orang itu datang memberi proyek sama saya. Tidak perlu saya minta-minta. Padahal di luaran sana banyak perusahaan yang membuat proposal untuk minta proyek. Dengan cara apa? Dengan cara rajin sedekah. Engkau ketika mau berkorban itu artinya engkau telah mengakui bahwa apa yang engkau nikmati selama ini di muka bumi mutlak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun wujudnya engkau kerja pergi pagi pulang sore dan mendapatkan gaji. Mari kita analisa. Bapak Ibu bisa kerja pagi berangkat sore. Itu kalau Bapak Ibu nggak makan 2 hari sanggup kerja? Insya Allah nggak sanggup kerja. Terus yang Bapak Ibu makan dari mana? Dari beras. Beras dari mana? Dari kita beli. Memang kalau Allah nggak menurunkan hujan ke tanah ini, bisakah tanah mengeluarkan tumbuhannya padi beras? Nggak bisa Bapak Ibu. Apapun yang kita nikmati di muka bumi ini semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mempunyai analisa tinggi tentang itu. Karena apapun gak akan bisa nikmati apabila Allah tidak menghendakinya. Yaitu makanya apapun harta yang kita miliki semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Ketika anak Nabi Adam, Qabil dan Habil mau berkorban, ya, hanya satu saja yang diterima. Walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muhsin. Rupanya anak Nabi Adam yang bernama Habil, dia iri ketika korbannya anak Nabi Adam yang bernama Qabil, dia iri dengan korbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya di dalam tafsir ayat ini saya baca, Qabil itu berkorban dengan binatang ternak berupa kambing, sementara Qabil berkorban dengan hasil tanaman, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan lagi si Qabil ini berkata, Allah kan nggak doyan makan, ya. Jadi yang saya korbankan bagusnya yang nggak bagus-bagus saja. Dipilih sama si Qabil, hasil panennya yang jelek-jelek itulah yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil dalam kisah ini korbannya si Habil lah yang disambar api yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena masa itu belum ada makhluk yang lain. Terus ketika Habil korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Habil merasa iri dengki. Dia enggak terima. Kemudian apa? La aqtulannaka, engkau nanti akan kubunuh. Itulah dosa ketiga yang dilaksanakan oleh makhluk di muka bumi ini, rasa dengki. Ya, dengkinya seorang Qabil karena apa? Korbannya Habil diterima oleh Allah, korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika Qabil hendak membunuh si Habil yang korbannya diterima, apa kata Habil? La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadayya ilaika liaktulaka inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Habil, hai Qabil, kalau engkau ingin membunuhku, aku tidak akan membalas membunuhmu. Itulah Bapak Ibu, si Habil menyontohkan punya akhlak yang baik di muka bumi ini. Dari situ maknanya apa? Ketika kita sedang berhadapan dua manusia yang mau membunuh, maka kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak lantas membalas membunuh dia. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Salah satu dosa yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu qatlul nafs, membinasakan jiwa seseorang, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hukumnya, kalau Bapak Ibu membunuh salah satu makhluk manusia di muka bumi ini, maka dosa-dosa dia dihapuskan dan diberikan kepada yang membunuh. Yaitu makanya kata Rasulullah, ketika ada dua orang berkelahi saling membunuh, dua-duanya finnar. Karena apa? Yang terbunuh itu kalau enggak kebunuh duluan, dia juga mau membunuh, sudah jelek niat dia. Makanya ketika kita berhadapan dengan seseorang yang hendak membunuh kita, kalau bisa menghindar, kalau bisa kita melawan, tapi pukulan yang tidak mematikan itu. Makanya manusia hidup harus pinter, harus ngerti agama, juga harus bisa bela diri untuk mempertahankan kehormatan kita. Kita mesti punya pukulan yang membuat dia nggak sadar tapi tidak mematikan. Karena ketika kita mematikan nyawa seseorang walaupun dia salah, maka kita kena hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah akhlaknya seorang Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Disinilah perbuatan dosa tiga yang telah dilaksanakan. Satu, dosanya iblis, keduanya dosanya Adam ketika suudzon, oh ini Allah tidak akan mengabadikan saya di surga, makanya dimakan itu buah kulti. Terus kemudian dosanya Qabil ketika dia iri dengki kepada Habil, yang mana korbannya Habil diterima dan korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tiga ini yang membuat manusia onar di muka bumi. Nanti saya akan terangkan kalau cukup waktu. Esensi dari ibadah haji adalah untuk menghindari tiga ini. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kurban yang kita laksanakan adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban yang kita laksanakan adalah bukti rasa kesadaran kita bahwa semua yang telah diberikan nikmat di muka bumi ini mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diterangkan inna a'tainakal kautsar, inna sesungguhnya kami Allah. Saya terangkan lagi kenapa Allah di sini memakai inna bukan ini, ya. Artinya apa? Pemberian Allah ke muka bumi ini kepada makhluknya yaitu melibatkan orang lain, makanya pakai inna. Domirna itu kalau di dalam ilmu sorob adalah domir mutakalim ma'al ghair.
Kalau ini namanya dhamir mutakalim wahdah. Kenapa pakai ina? Mari kita analisa. Ketika kita membeli beras, beras itu aslinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia yang terlibat dalam wujudnya beras tersebut? Pertama, ada yang menanam, ada yang memupuk, ada yang memanen. Setelah dipanen, ada yang menggiling, ada yang menjual, kemudian kontribusinya sampai ke tempat kita beli. Itu sudah berapa banyak manusia yang terlibat di sini. Artinya apa? Ketika Allah ingin memberi kepada hambanya di muka bumi, tidak sekonyong-konyong terbuk jatuh dari atas di depan kita, bukan. Allah melibatkan banyak manusia dalam mewujudkan adanya yang bernama beras. Ini Bapak Ibu, kalau mau tahu, ini adalah air mineral. Di sini berapa banyak manusia yang terlibat dalam pembuatan ini? Tentu banyak sekali. Itu makanya Allah memakai dhomirna. Ketika Allah memberi, melibatkan banyak campur tangan yang mengikuti, ya. Inna a'tayna, sesungguhnya aku telah memberi kalian semua, ya, ka terhadapmu ya Muhammad, ai Muhammadun, maksudnya Nabi Muhammad, al-kautsaro, memberi telaga Kautsar. Apa itu telaga Kautsar? Telaga Kautsar itu adalah, kalau di muka bumi ini, simbol dari pemberian Allah yang tidak akan habis sampai hari kiamat. Ya, saya jelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis sahihnya, al-kautsaru nahrun fil jannati hafatahu min dahabin wal ma'uhu, ya, yajri alal lu'lu'in wa ma'uhu asaddu bayadun wa ahallu minal asal wa man syaraba lam apos abadan. Telaga Kautsar itu kalau nanti di surga, insya Allah kita masuk surga akan ketemu telaga Kautsar. Dia adalah sebuah sungai yang ada di dalam neraka, ya. Hafatahu min dahabin, kiri kanannya itu, sungainya itu terbuat dari emas. Wa ma'uhu yajri alal lu'lu'in, dan airnya mengalir di atas butiran-butiran mutiara. Wa ma'uhu asyaddu bayadun, dan airnya lebih bening dari air yang telah kita lihat di muka bumi ini. Wa ahallu min asal, dan dia lebih manis daripada madu. Man syarroba, barang siapa yang minum air tersebut, lam yaqas abadan, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Itu apa Bapak Ibu? Allah telah memberikan nikmat di muka bumi ini yang tidak akan habis sampai akhir kiamat nanti. Terus kemudian, ya, fasolli li rabbika wanhar, fasolli, maka sholatlah. Di dalam tafsir ini lafadz fasolli itu ada dua makna. Satu, sholli maknanya berdoalah, yang satu sholli maknanya sholatlah. Karena ketentuan di dalam ilmu balaghah, kalau lafadz sholli yang maknanya sholat, pasti di belakangnya ada kalimat aqimis sholah, dirikanlah sholat. Jadi kalau fasolli di depannya tidak ada kalimat aqimis sholah, maka maknanya berdoalah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, li rabbika, kepada zat yang telah memeliharamu. Sekali lagi saya jelaskan, kalau redaksinya di sini memakai rabbika, itu maknanya
bukan Allah yang kita sembah. Karena Rabbika dari kalimat Rabbun, pemelihara, murabbi yang membimbing. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya kalimah yang keluar ayat wahyu yang pertama keluar, Iqra bismi rabbika, bukan Iqra bismillahi. Kenapa begitu? Kalau masa itu ayat yang turun Iqra bismillahi, bacalah dengan sebut nama Tuhanmu. Tuhan itu siapa? Masa itu kala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, belum ada satupun orang yang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya memakai redaksi Iqra bismi rabbi, bacalah dengan menyebut nama Zat yang telah memberimu hidup, Zat yang telah memberimu makan, Zat yang telah memberimu fasilitas di muka bumi ini. Jadi Allah menerangkan dulu kepada manusia zaman dulu yang belum pada iman, hai para manusia, yang memberi engkau hidup saya, kata Allah, yang memberi engkau makan saya, yang memberimu bisa nafas saya, yang ngasih oksigen. Ya, dengan wasilah apa? Dengan wasilah bumi ini dihamparkan oleh Allah dan Allah tumbuhkan semua tanam-tanaman. Bapak Ibu, ini ada pohon-pohonan ini. Kalau malam pohon-pohonan itu di dalam ilmu medis dia mengeluarkan racun, makanya kita nggak boleh begadang malam di luaran. Kalau siang pohon-pohonan ini memunculkan yang oksigen, yang namanya oksigen yang kita hirup setiap hari. Dan ini siapa yang memberi? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Iqra bismi rabbi, sebelum Allah mengenalkan diri kalau ini aku ini Allah yang berhak kau sembah, Allah mengenalkan dulu, hai para manusia, aku yang memberimu nikmat, aku yang memberimu makan, aku yang memberikan fasilitas di muka bumi ini. Setelah manusia ngerti, oh rupanya Zat yang maha dahsyat inilah yang memberi aku makan, yang memberi aku hidup, yang memberi aku tempat tinggal, yang memberi semua fasilitas. Maka karena dia Zat yang memberi segalanya, inilah yang harus ku sembah. Baik Bapak Ibu ya, paham ya? Jadi yang berhak kita sembah adalah Zat yang telah memberikan segala fasilitas kita, bukan Nabi Isa dan bukan Yesus. Karena Nabi Isa adalah makhluk dan beliau tidak bisa memberikan apa-apa di muka bumi ini, karena Nabi Isa adalah seorang nabi yang membawa risalah kenabian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya masa itu. Jadi kenapa Allah memakai Rabbika? Artinya di sini Allah menjelaskan apapun yang telah engkau nikmati ini semuanya mutlak dari saya. Mutlak, bukan muqayyad, tidak ada batasnya. Makanya fasholli rabbika wanhar, buktikanlah bentuk syukurmu yang telah ku beri nikmat sebanyak itu di muka bumi, maka tiap hari engkau berdoalah, laksanakan sholat. Karena sholat itu juga di dalam kitab Fathul Mu'in ada dua makna. Yang pertama adalah sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah sholat bimakna doa. Semua ibadah kita adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, sholatlah, berdoalah kepadaku dan tebuslah kenikmatanmu dengan wanhar. Kalau nahrun di sini konteksnya adalah menyembelih unta. Ya, kalau pakai bahasa nahar yaitu menyembelih unta. Nusukan sebagai ibadah. Kalau yang kita sembelih sapi atau kambing, karena kambingnya sudah kita rebahkan, maknanya bahasa Arabnya dzabih, ya, menyembelih, ya. Kemudian apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya
orang yang tidak melaksanakan seperti ini adalah orang yang terputus kenikmatannya. Orang yang terputus ini konteksnya adalah al-munqati angkuli khairin wal munqati al-aqibi. Artinya apa? Kalau kita tidak melaksanakan kurban, maka mungqati'un an kulli khairin, maka kita akan terputus semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat ini turun nazalat fil Asi bin Wa'il. Surat ini turun ketika ada orang yang bernama As bin Wa'il saman Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan anaknya wafat semua, ya, anaknya wafat semua. Jadi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaknya pada wafat, As bin Wa'il mengatakan, ya Muhammad, engkau bilang nikmat kami yang putus, bukan nikmatmu yang terputus. Buktinya apa? Engkau punya anak diambil semua oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingda mauti ibnihi Qasim, ketika anaknya Muhammad yang bernama Qasim meninggal dunia. Ini adalah esensi atau makna dari korban. Pertama, tujuannya hanyalah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sampai di atas Jabal Turisina, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayul a'mali ahabbu ilaika ya Allah, amalan manakah yang engkau cintai dariku ya Allah? Sudah israf belum? Masih ada waktu? Sedikit lagi ya. Kalau nggak salah sekarang israfnya 5 jam 5:55. Hal sholati au shaumi au dzikri, apakah sholatku, apakah puasaku, apakah zikirku? Nabi Musa bertanya kepada, ya Allah, apa amalan yang kau cintai dariku? Apakah puasaku, apakah sholatku, apakah zikirku? Lah, kata Allah, ya, inna sholataka lak, sesungguhnya sholatmu itu bagimu. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di sini diterangkan sholatmu itu hanyalah untukmu agar terhindar dari fahsya wal munkar. Wa inna saumaka laka, dan sesungguhnya puasamu adalah untukmu, karena puasamu bisa mengendalikan nafsumu. Wa anna dzikraka laka wa inna dzikraka tatmainul qalbaka, dan zikirmu itu hanya untukmu, karena zikirmu bisa membuatmu tenang. Lalu kata Allah, fa inna ahabbal a'mali ilayya, dan sesungguhnya amal yang aku paling sukai darimu ya Musa, idza kunta farajta amron nasi, ketika engkau sanggup melerai atau sanggup ketika ada orang susah kita sanggup menolong, itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Idza kunta farajta amron nasi ahabbu ilayya, ketika engkau sanggup membantu orang-orang miskin, itulah yang paling aku cintai. Ketika engkau sanggup melerai atau mengupas, menghilangkan kesusahan orang lain, itulah amalan yang paling aku cintai. Jadi Bapak Ibu, kurban ini adalah bentuk dari kita menghilangkan rasa susah orang. Karena apa? Daging ini adalah yang termahal lauk pauk yang ada di muka bumi ini. Kalau kita mau beli sayuran,
mungkin bisa dengan uang 10.000 dapat 1 ikat. Kalau kita mau beli tempe mungkin bisalah kita dengan duit 10.000, tapi kalau mau beli daging itu butuh ratusan ribu, dan itu tidak terkejar oleh orang-orang yang penghasilannya sedikit, yang disebut adalah fakir miskin. Dengan kita berkorban, maka kita telah membuat mereka walaupun 1 hari 2 hari bisa merasakan nikmat seperti orang kaya. Kalau orang berduit kan tiap hari dia makan pakai daging, pakai rendang. Kalau orang miskin tidak mungkin dia sanggup beli setiap hari. Itu artinya ibadah yang bisa melapangkan urusan orang yang kesulitan itu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa hendak naik ke Jabal Turisina, di tengah jalan dihadang oleh 2 sepasang suami istri. Sebelum naik, ya Musa, engkau kan kalimullah, nabi yang paling bisa dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong Nabi Musa, doakan aku agar aku menjadi orang kaya. Nabi Musa naik di Jabal Turisina, berkata kepada Allah, ada hambamu yang meminta agar kaya. Bagaimana ya Allah? Apakah dikabulkan? Lah, tidak. Karena apa? Di Lauhil Mahfud dia sudah ditakdir oleh kolamku dia menjadi orang miskin. Kemudian turun Nabi Musa bertemu orang tersebut. Hai Fulan bin Fulan, kamu sudah ditakdir menjadi orang miskin. Enggak bisa. Tiap hari dia memohon kepada Allah dan minta dengan Nabi Musa, wasilahnya Nabi Musa, minta kepada Allah sampai 7 kali. Alhasil Allah mengabulkan. Karena apa? Walaupun doanya enggak diijabah oleh Allah, dia setiap malam takarrub, sholat qiyamul lail, enggak pernah ada lepas-lepasnya. Rutin dia ibadah malam ini. Wahai Nabi Musa, bolehlah, karena kekehnya dia dalam meminta, tapi syaratnya aku akan memberi dia kaya hanya 1 tahun, kata Allah. Dan kisah ini ada di kitab Mukasyafatul Qulub, kitab karangan Imam Ghazali. Ada Ihya Ulumuddin, ada Mukasyafatul Qulub. Itu makanya kita ngaji ini jangan Quran dan hadis saja, ya, juga dikaji karangan para imam yang besar. Alhasil orang tersebut diijabahi oleh Allah, tapi syaratnya hanya 1 tahun saja engkau kaya. Rupanya Bapak Ibu, ketika orang tersebut ditakdir kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun 1 tahun, dia tidak merubah gaya hidupnya. Kalau sekarang kan kita baru punya kaya sedikit, gajinya besar, udah bergaya, mobilnya ganti, pakaiannya perlente, handphone kiri kanan, orang lain yang bertemu nggak ditegurnya karena orang kaya, ya. Terus setiap malam dia tetap mujahadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus sholat tahajud. Setiap siangnya dia berjalan di muka bumi ini mencari orang-orang yang sedang kesusahan, mencari orang yang mau usaha nggak punya modal dikasih modal, orang yang miskin dikasih makan. Setelah 4 tahun kemudian Nabi Musa melihat, Allah kan berkata sama saya bahwa engkau dikasih kekayaan hanya 1 tahun. Ini sudah 4 tahun, kok engkau masih kaya? Nabi Musa naik lagi ke Jabal Turisina, nemui Allah. Ya Allah, bukankah engkau telah mengatakan, katanya Fulan bin Fulan ditakdir di Lauhil Mahfud dia hanya 1 tahun kaya? Iya ya Musa. Karena apa? Ketika dia saya kasih kekayaan, saya amanahkan harta terhadap dia, dia orangnya tidak lalai, tetap setiap malam tahajud menghadap kepadaku, tetap sholatnya nggak pernah putus, tetap ketika siang hari dia berjalan di muka bumi, dia menjadi kepanjangan tangan dariku untuk memberi nafkah orang di muka bumi ini. Itu Bapak Ibu, kalau hidup kita senantiasa membuat senang orang lain, membuat orang lapang yang kesulitan, maka
Allah akan menambah, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur dengan berilah untuk Allah, maka Allah pasti akan menambahnya. Ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf ketika masa itu di Jazirah Arab, semua manusia gagal panen karena kurmanya kena hama dan membusuk. Karena Abdurrahman bin Auf kaya, semua kurma yang busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan niat apa? Agar orang-orang ini gagal panen nggak miskin. Semua dibeli. Dikomplain sama istrinya, hai suamiku, ini kan sampah kurma busuk, kenapa engkau beli? Kan gitu, kadang-kadang kalau kita berbuat baik kepada orang, istri kita yang ngomel duluan, kau nggak dapat untung malah kau rugi. Singkat cerita, di Mesir, Raja Mesir kala itu terkena pandemi. Semua rakyat Mesir sakit karena wabah tersebut dan banyak yang meninggal. Dari penelitian tabib saat itu, obatnya hanya satu-satunya kurma yang membusuk dibuat ramuan untuk mengoles penyakitnya dan untuk diminum. Alhasil Raja Mesir saat itu datang ke Mekah, ke Madinah menemui Abdurrahman bin Auf karena dia mendapatkan cerita bahwa Abdurrahman bin Auf punya banyak timbunan kurma busuk, kemudian dibeli. Bahkan raja tersebut membeli kurma itu 10 kali lipat dari dia kulaan kurma busuk. Itu makanya Bapak Ibu, kalau kita punya kelebihan rezeki sedikit, jangan tuh urusan kita yang kita naikkan. Yang tadinya punya Avanza ganti jadi Innova. Kapan kita nak sedekah? Kapan kita nak menyenangkan orang lain? Ya, itu makanya tadi Imam Syafi'i mengatakan, ketika kita sudah punya kelebihan harta dari penghasilan kita 20%, maka kita sudah mendapat kewajiban untuk berkurban. Maka kita sudah mendapatkan hukum kewajiban untuk melerai kesulitan orang lain. Jangan berhidup dengan individualis, jangan diri kita saja yang kita pikirkan. Ya, karena kalau kita saja yang kita pikirkan dalam hidup ini, kita nggak jauh beda dengan kambing dan sapi. Nggak beda kita dengan binatang. Tengok kucing, ketika dia dapat ikan sedang dimakan, datang kucing lain, takut ikannya diambil, wow, udah disamber tuh kucing yang datang yang lain. Masa kita mau bersifat seperti binatang itu? Makanya kita suruh berkorban, suruh motong tuh kambing. Untuk apa? Agar sifat kebinatangan kita dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sifat takwa kita yang mendominasi dalam hidup ini. Ketika sifat takwa kita yang datang, yang mendominasi dalam hidup, maka kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk isyraq, saya akhiri kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya jelaskan lagi, saya ini bukan ustadz yang hebat, karena saya nggak pernah belajar kemana-mana, nggak pernah belajar ke Mesir, bukan LCMA, bukan. Dan saya hanya pesantren di kampung, nggak pernah belajar kemana-mana. Jadi mohon dimaklumi apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.